Shalom Bapak Ibu, sungguh sukacita kita malam ini bisa bersama kembali. Walaupun kita berada dalam rumah kita masing-masing, kita bersyukur kita bisa bersama belajar pada kesempatan yang Tuhan sediakan buat kita. Malam ini saudara kita akan belajar satu topik sebagaimana yang saudara sudah terima di flyer yang saudara ikuti, bahwa kita malam ini akan bersama-sama belajar satu topik dengan judul Providence of God and the Pandemic. Melalui apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, apa sebenarnya Providence of God itu? Ketika kita bicara Providence of God, kita sedang berbicara tentang campur tangan Tuhan di dalam mengkontrol apa yang Dia ciptakan, sedemikian apa yang diciptakan seluruh alam semesta, dan seisinya bergerak menuju satu tujuan akhir, yaitu kebaikan bagi umat yang dikasihinya dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Malam ini kita akan mengkaitkan Providence of God dengan pandemic. Apa itu pandemic? Pandemic adalah sebuah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan sangat masif ke seluruh dunia. Siapapun kita yang hidup pada zaman ini, hampir semuanya belum pernah mengalami situasi pandemic. Karena pandemik terakhir kali terjadi pada tahun 1918. Ketika terjadi wabah flu di seluruh dunia, yang pada saat itu merenggut 50 juta kematian dengan total infeksi mencapai 500 juta. Jadi bayangkan selama 100 tahun terakhir, saudara, tidak pernah terjadi kejadian seperti itu. Maka artinya adalah kita yang hidup pada zaman sekarang, termasuk para ahli, para dokter, para hamba Tuhan, para peneliti, para pengambil kebijakan, kita tidak pernah punya pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Nah, ketika COVID-19 ini menjalar secara cepat dan masif ke seluruh dunia, barulah kita kembali kepada literatur pada masa lalu, dan kemudian kita baru belajar kembali apa itu pandemik. Sedemikian kita bisa mengetahui bagaimana hampir di seluruh dunia terkesan responnya begitu terlambat. Tetapi kita bersyukur, meskipun kita agak terlambat respon dalam seluruh dunia, tetapi kerjasama yang terjadi di seluruh dunia antar institusi medis menyebabkan kita bisa dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada 100 tahun yang lalu, kita telah melakukan antisipasi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar 3 pokok pikiran saja. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang COVID-19 itu sendiri. Ketika kita bicara COVID-19, coronavirus disease yang muncul pertama kali pada tahun 2019 di kota Wuhan, muncul ada begitu banyak spekulasi tentang penyakit ini. Dari mana penyakit ini berasal? Bahkan kemudian ada pertanyaan yang lebih jauh, siapa sebenarnya yang menciptakan penyakit ini? Maka malam ini saudara, saya akan gunakan waktu, walaupun tidak terlalu lama karena waktu yang kita miliki sangat pendek, untuk kita coba jawab, sebenarnya dari mana COVID-19 ini berasal. Lalu yang kedua berkaitan dengan penyakit ini, saya akan membicarakan hal yang lebih praktikal untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana sebenarnya cara pencegahan, cara penyebaran penyakit ini, sedemikian nanti kita akan mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang COVID-19 dan dari mana penyakit ini berasal, COVID-19 ini kemudian muncul ada begitu banyak macam pendapat. Sebagian orang berkata, ya Tuhanlah yang menciptakan. Habis sebagian ada orang lain yang berpikir dan berkata, oh enggak lah, Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang seperti itu. Setanlah yang membuat itu. Tapi kemudian juga ada yang berkata, bukan Tuhan, bukan setan, tetapi manusia. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menciptakan COVID-19 ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini saya dasarkan pada 2 pendekatan yang saya integrasikan. Yang pertama tentu dengan pendekatan medis, yang saya pelajari sebagai background akademik saya. Dan yang kedua adalah saya akan tetap membicarakannya dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Karena itu perspektif kita berkaitan dengan penyakit ini adalah bibliomedic perspektif.
biblical perspektif dan medical perspektif yang kita integrasikan. Dalam pemahaman biblico-medic perspektif, Bapak Ibu, saya akan gunakan waktu ini secara cepat, bahwa COVID-19 tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Alkitab berkata dengan sangat jelas, Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang jahat yang keluar dari diri Allah. Bahkan gagasan pun tidak mungkin muncul dari diri Allah. Bagaimana mungkin Allah yang begitu baik bisa punya gagasan, punya rencana, punya rancangan, punya tindakan, bahkan menciptakan sesuatu yang sangat buruk. Situasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, tidak mungkin COVID-19 itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau begitu, apakah setan yang menciptakan ini? Berdasarkan Alkitab yang saya pelajari, saya dengan tegas berkata, tidak mungkin juga. Karena setan itu tidak punya kemampuan menciptakan. Setan itu hanya bisa meniru, menciplak, mensimulasikan, tetapi tidak mungkin menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Setan tidak punya kemampuan seperti itu. Kalau Allah tidak mungkin menciptakannya, setan tidak mungkin menciptakannya, apakah manusia yang menciptakannya? Saya juga harus tegas katakan, manusia pun tidak mungkin menciptakan sesuatu yang hidup. Manusia bisa membuat berbagai macam teknologi, tapi manusia tidak punya kemampuan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi kemudian itu menjadi sesuatu yang hidup. Kalau Allah tidak menciptakan COVID-19, setan tidak menciptakan, manusia juga tidak menciptakan, lalu dari mana datangnya COVID-19 itu? Bapak Ibu, saya mempercayai proses penciptaan itu selesai pada hari ke-6. Dan ketika penciptaan itu selesai, Alkitab dengan tegas berkata, semua yang diciptakan Allah itu sungguh baik adanya. Tetapi dosa merusakkan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia hidup dalam harmoni di Taman Eden. Dan kalau kita membaca catatan Alkitab, kita tahu, di Taman Eden pun tidak ada itu binatang buas. Tidak ada predator. Karena binatang hanya diberikan makan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kemudian hari ini kita lihat ada binatang yang memakan binatang yang lain. Dari mana munculnya itu? Satu-satunya jawaban yang bisa kita terima bahwa munculnya predator seperti itu setelah manusia jatuh dalam dosa adalah mutasi genetik. Yang malam ini karena keterbatasan waktu, saya tidak mungkin menjelaskannya pada saudara. Kita punya kesempatan untuk mendiskusikan itu dalam kelas-kelas biblico-medic sexology. Dan saya juga pernah menceritakan itu, menjelaskan itu pada kelas-kelas yang telah kita lewati pada waktu-waktu yang lalu. Maka COVID-19 penjelasannya adalah muncul karena proses mutasi genetik. Dan itu selaras dengan temuan medis hari ini dan juga selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tetapi masih berkaitan dengan munculnya COVID-19 ini, Bapak Ibu, sekarang ribut ramai di sosmed ketika muncul video pandemik yang di dalamnya berisi konspirasi teori dari mana munculnya COVID-19. Bahkan kemudian COVID-19 itu dikaitkan dengan nanti ketika ada upaya membuat vaksin, lalu dikaitkan dengan microchip antikris 666. Jadi dikatakan bahwa nanti pada saat orang diberikan vaksin sekaligus orang itu akan ditanam microchip menggunakan teknologi RFID. Saya harus katakan itu tidak mungkin. Kenapa? Saudara, radio frequency identification adalah teknologi yang sebelum itu digunakan secara masif telah menjadi teknologi yang ketinggalan zaman. Karena hari ini saudara kita tidak perlu menggunakan teknologi seperti itu. Kita sekarang kembali kepada yang sudah ada dalam diri manusia, yaitu biometrik. Dengan sidik jari saudara, dengan retina saudara, dengan struktur pembuluh darah saudara, kita memiliki keunikan yang tidak lagi membutuhkan teknologi-teknologi seperti itu ketika nanti dikaitkan dengan data yang kita miliki, termasuk data keuangan kita ketika kita melakukan transaksi apapun. Maka pandemik itu pun menjadi sesuatu yang cepat menyebar di sosmed, tetapi sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat hoax, ketidakbenaran yang menyebar dengan sangat masif. Maka lupakan pandemik itu, mari kita kembali pada prinsip-prinsip informasi yang benar, yang akurat,
yang disediakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita belajar berkaitan dengan COVID-19 ini, apa hal yang praktis yang perlu kita mengerti berkaitan dengan COVID-19? Saya pikir sangat penting kita ketahui adalah cara penyebaran virus ini. Saudara harus mengetahui, riset yang menyebar di berbagai macam belahan dunia sepakat bahwa COVID-19 ini menyebar menggunakan droplet, yaitu percikan-percikan dari ludah kita yang menyebar, ya. Tetapi bukan airborne, bukan menyebar lewat udara. Karena mode penyebaran yang seperti inilah nanti kita pada bagian terakhir akan membicarakan tentang bagaimana kita bisa terhindar dari penyebaran dan penularan penyakit ini yang kita tahu saat ini menyebar begitu masif dan begitu cepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, virus COVID-19 diharapkan oleh berbagai macam data penelitian ini akan menghilang pada musim panas. Apakah itu pasti terjadi? Kita tidak tahu, karena kita belum punya pengetahuan yang detail berkaitan dengan itu semua. Tapi kalau kita pelajari data yang terkait dengan penyakit SARS pada masa yang lalu, SARS itu ternyata memiliki karakteristik, Bapak Ibu. Ketika suhu udara itu meningkat 1 derajat, proses penyebarannya akan berturun, akan menurun sebesar 3,6%. Yang artinya diharapkan memang ketika terjadi peningkatan suhu udara, proses ketahanan virus ini akan melemah dan pada akhirnya penyebarannya pun akan berkurang. Yang kita harus tahu, virus ini akan bisa bertahan dalam waktu lama dalam suhu yang dingin, tetapi dia tidak akan bertahan lama dalam suhu yang panas. Catatan penelitian mengatakan di atas suhu 70 derajat, virus ini hanya akan bertahan dalam waktu sekitar 15 menit. Bapak Ibu, berkaitan dengan topik kita malam ini, yaitu Providence of God and the Pandemic, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa dalam situasi pandemik seperti saat ini, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, berbuat banyak bagi pekerjaan Tuhan, mereka terjangkit virus ini. Bahkan kemudian ada yang mengalami kematian karena virus ini. Ada orang-orang yang kehilangan suami, istri, anak-anak, orang tua yang mereka kasihi. Bahkan ada orang-orang yang cinta Tuhan kehilangan bisnisnya ataupun usahanya menjadi menurun. Mengapa situasi ini bisa terjadi? Tidakkah Allah peduli dengan orang-orang yang dikasihinya? Maka dalam situasi pandemik seperti ini, orang banyak mempertanyakan kepedulian Allah terhadap orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, malam ini saya akan mengajak kita menjawab pertanyaan ini berdasarkan core message dari Alkitab. Pesan utama dari firman Tuhan. Di manakah kita menemukan pesan utama dari firman Tuhan? Ketika saya mempelajari firman Tuhan dengan sangat serius, Bapak Ibu, saya sampai pada satu bagian penting firman Tuhan yang saya yakin inilah core message dari firman Allah. Hosea pasal yang kedua ayat 19 berkata, "Aku akan jadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Bapak Ibu, kata mengenal yang muncul dalam kalimat ini dari satu kata dalam bahasa Ibrani, yada. Nah, kata yada itu sendiri adalah kata yang di dalam Kejadian 4 ayat 1 diterjemahkan dengan bersetubuh. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kembali pada Hosea 2 ayat yang ke-19. Saya meyakini firman Tuhan itu merupakan isi hati Allah yang paling dalam buat saudara. Buat umat yang dikasihinya. Buat kekasih-kekasih Tuhan. Buat mempelai kudusnya. Itulah keinginan Tuhan terbesar atas kehidupan saudara. Tuhan menginginkan saudara menjadi mempelai kudusnya. Bila seluruh Alkitab kita ringkas dalam satu ayat, saya meyakini ayat itu adalah Hosea 2 ayat yang ke-19. Nah, semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu, akan kembali, akan bertumpu, akan mengacu pada kebenaran yang terdapat dalam Hosea 2 ayat yang ke-19 itu. Kebenaran yang kita pelajari berkaitan dengan kata yada muncul secara konsisten di Perjanjian Baru. Di Hosea pasal 2 ayat 19 dan Kejadian pasal 4 ayat 1, kita temukan kebenaran itu di surat Rasul Paulus yang tercatat dalam Efesus pasal yang kelima ayat 31 dan 32. Alkitab berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar,
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, bagian pertama dari ayat ini, dari pasal ini, dari nats ini, itu ayat 31, dikutip dari perjanjian lama. Waktu muncul kata menjadi satu daging, kalimat ini, kata ini, dari satu kata dalam bahasa Ibrani, echad, basar. Yang jelas itu berbicara tentang hubungan intim suami istri. Kebenaran yang kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32 ini menegaskan keinginan Tuhan terbesar untuk hidup saudara dan saya. Itu menjadikan saudara dan saya mempelai kudusnya. Saya sudah katakan tadi, semua hal yang Allah rancang di muka bumi, semua yang Allah kerjakan di muka bumi mengacu pada tujuan terbesar yang kita bicarakan di dalam nats ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, proses penciptaan manusia merujuk pada Hosea 2 ayat yang ke-19. Manusia harus diciptakan untuk dipersiapkan menjadi mempelai kudusnya Tuhan. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah sejak semula menginginkan saudara dan saya menjadi mempelai kudusnya. Itu sebabnya merupakan sebuah keniscayaan bahwa saudara dan saya, manusia pada mulanya, harus diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah telah menetapkan satu patokan penting dalam relasi suami istri. Hubungan suami istri sebagaimana ditetapkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, suami istri harus ada dalam hubungan kesepadanan. Itu sebabnya ketika pertama kali menciptakan manusia, Allah harus menciptakan manusia sepadan dengan dirinya, segambar dan serupa dengan dirinya. Bahkan penciptaan Allah atas manusia pertama kali merujuk pada Hosea 2 ayat yang ke-19. Mungkin saudara bertanya begini, bukankah Hosea 2 ayat yang ke-19 itu muncul kemudian setelah kitab Kejadian? Bagaimana mungkin Allah merujuk kepada sesuatu yang pernyataannya muncul kemudian? Saudara jangan lupa apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka sebelum Hosea 2 ayat 19 itu ditulis, kebenaran Hosea 2 ayat yang ke-19 sudah ada di dalam diri Allah semenjak kekekalan, sudah ada jauh di dalam dasar isi hati yang paling dalam di dalam diri Allah. Di dalam kekekalan, Allah sudah merancangkan, Allah sudah menetapkan untuk menjadikan saudara dan saya menjadi mempelai kudusnya. Itu sebabnya saat Allah pertama kali menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Tetapi manusia memilih untuk jatuh dalam dosa, memilih memberontak pada Allah. Ketika manusia memberontak pada Allah, jatuh dalam dosa, kehilangan semua kemuliaan Allah, kehilangan keserupaannya dengan Allah, Allah telah menyediakan jalan keluar melalui karya keselamatan yang dirancangkannya di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Allah merancang karya keselamatan, restorasi yang total atas hidup saudara dan saya, total restoration itu pun kembali merujuk pada Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-19 ini. Di dalam Roma pasal 8, ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini saya pikir merupakan ayat yang paling banyak dikhotbahkan pada masa-masa sulit seperti ini. Tetapi sekaligus mungkin ayat ini adalah ayat yang paling banyak digugat oleh begitu banyak orang. Banyak orang bertanya, jikalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, mengapa ada orang yang mengasihi Dia tapi terjangkit COVID-19, bahkan mengalami kematian? Mengapa ada orang mengasihi Allah, kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya karena COVID-19? Mengapa ada orang mengasihi Allah, kehilangan bisnisnya, penghasilannya menurun, mengalami kesulitan yang begitu besar? Bahkan kenapa Allah mengizinkan gereja mengalami kesulitan? Hamba-hamba Tuhan pun mengalami kesulitan.
Di manakah kebaikan Allah dalam situasi seperti ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan muncul pada hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran Roma 8 ayat 28 adalah kebenaran yang tidak berdiri sendiri. Kebaikan yang muncul di dalam ayat ini, Bapak Ibu, ukurannya bukanlah ukuran yang sudah kita miliki seperti yang selama ini kita miliki. Gimanakah ukuran kebaikan Allah dalam Roma 8 ayat 28 itu? Ukuran kebaikan Allah itu ada di ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan Allah yang dinyatakan di Roma 8 ayat 28, ukurannya bukan seperti yang kita miliki selama ini. Ukuran kebaikan Tuhan itu bukan kehidupan yang selalu sehat, Bapak Ibu. Ukuran kebaikan Tuhan itu bukan berarti kehidupan yang tanpa masalah, Bapak Ibu. Ukuran kebaikan Tuhan itu bukan kehidupan yang tanpa pergumulan keuangan, Bapak Ibu. Ukuran kebaikan Tuhan itu bukan berarti kita tidak mungkin kehilangan orang-orang kita kasihi, Bapak Ibu. Ukuran kebaikan Tuhan adalah Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan saudara dan saya semakin serupa dengan anaknya, dengan anak tunggalnya, supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, ada 4 hal yang Allah lakukan sesuai dengan Roma 8 ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apa yang tercatat dalam Roma 8 ayat 30 merupakan 4 hal yang Allah lakukan untuk merestorasi hidup saudara dan saya. Untuk mengembalikan saudara dan saya pada mula pertama kita diciptakan sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 30 adalah total restoration. Di dalam total restoration ini ada 4 hal yang Allah lakukan untuk hidup saudara dan saya. Kita dipilih, lalu kita dipanggil, lalu kita dibenarkan, lalu kita dimuliakan. Jikalau Tuhan tidak memilih dan memanggil kita, lalu membenarkan kita, kita tidak mungkin bisa mengenal Dia dan hidup di dalam kebenaran. Bukankah ini merupakan satu anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita? Siapakah kita? Siapa kita ini? Sedemikian Allah rela memilih kita, memanggil kita dan membenarkan kita. Kita dipilih, dipanggil dan dibenarkan semata-mata hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tidak ada satupun kontribusi kita untuk mendapatkannya. Bahkan iman yang kita miliki untuk merespon panggilan Dia, iman yang kita miliki yang memungkinkan kita dibenarkan, itu pun dianugerahkan oleh Tuhan. Setelah kita dipilih, dipanggil dan dibenarkan, kita akan dimuliakan. Kita akan mengalami glorification. 3 tahap pertama merupakan hal yang Allah kerjakan secara mutlak, tanpa keterlibatan saudara dan saya. Tetapi pada bagian yang keempat, saudara dan saya harus terlibat aktif, supaya kita melewati tahap demi tahap proses di mana kita dimuliakan, dibawa semakin serupa dengan Kristus. Glorification dan sanctification dan purification merupakan hal yang sama. Tuhan sedang membawa kita mengalami progressive purification, progressive sanctification untuk mencapai kemuliaan yang sempurna. Yaitu ketika kita mengalami keserupaan yang sempurna dengan Kristus. Kristus adalah pribadi kudus. Keserupaan yang sempurna dengan Kristus artinya adalah kekudusan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk membuat kita mengalami proses glorification yang akan memakan waktu seumur hidup kita. Proses glorification Allah kerjakan melalui 2 hal. Ajaran Tuhan dan hajaran Tuhan.
Tuhan sedang mengerjakan dua hal ini atas hidup saudara dan saya. Yang pertama, dia akan mengajar kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sanctify them through the truth. Thy word is the truth. Tuhan sedang menguduskan saudara dan saya melalui firman-Nya. Kita direndam oleh kebenaran firman untuk semakin dikuduskan oleh firman itu. Inilah pengajaran. Saat kita taat belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan mentaati dalam kehidupan kita, kita sedang diproses menuju proses pengudusan yang progresif. Kita akan semakin kudus, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Tetapi rupanya ada orang-orang tertentu yang tidak mudah untuk diajar. Ada kondisi tertentu di mana kita tidak mudah untuk belajar. Saat kita tidak mudah untuk belajar, atau bahkan saat kita menolak untuk diajar, dia tetap Bapa yang baik. Dia punya cara yang kedua untuk membuat kita dibawa menuju kekudusannya. Cara kedua itu adalah ajaran Tuhan. Bapa yang baik itu akan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saat hajaran itu diberikan, tentu sangat menyakitkan. COVID-19 ini mungkin bisa menjadi satu hajaran yang sangat menyakitkan bagi banyak orang, bagi hampir semua kita, dalam pergumulan kita masing-masing. Tetapi dia tetap Bapa yang baik. Melalui peristiwa hajaran yang terjadi dalam kehidupan kita, dia sedang membawa kita menuju pada kekudusannya. Saudara lihat, Allah tetap berdaulat. Allah sedang berkarya. Tidak ada sesuatu di luar kontrol Allah. COVID-19 pandemic yang begitu mengerikan ini, semuanya ada dalam kontrol Allah dan sedang mengerjakan rencana Tuhan yang besar atas hidup saudara dan saya. Yaitu apa? Membawa saudara dan saya menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kehidupan kudus yang sempurna di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita terima proses ini. Dengan hati yang tetap bersyukur. Dengan kerendahan hati. Dengan tersungkur di hadapan Dia, menerima tanpa memberontak peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami saat ini. Dan ketika pada waktunya nanti kita kembali dalam kehidupan kita, mengerjakan tanggung jawab kita, mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan panggilan kita, mari kita menjalaninya dengan hidup yang penuh akal budi. Ada langkah-langkah yang mesti kita persiapkan untuk kita kembali dalam kehidupan dan tanggung jawab kita, supaya kita tetap bisa terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Jadi apakah yang mesti kita lakukan? Sebenarnya ada 3 hal saja yang perlu kita perhatikan dengan sangat baik. Saat pada waktunya kita kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. PSBB tidak mungkin selama-lamanya Bapak Ibu. Pada waktunya akan dikendorkan dan kita akan kembali dalam kehidupan kita. Kita akan kembali dalam pekerjaan kita, kita akan kembali pada pelayanan kita. Saat kita kembali, mari kita kembali dengan standar normal yang baru. Tetap jaga jarak, paling tidak 2 meter satu orang dengan yang lain. Gunakan masker, karena masker ini akan memproteksi masuknya virus lewat titik-titik rawan dalam diri kita. Yaitu hidung kita, mata kita. Bahkan saudara bisa tambahkan dengan menggunakan kacamata pelindung. Ya. Bisa gunakan face shield. Lalu saudara rajin cuci tangan. Akan ada standar normal baru yang akan tercipta ketika nanti kita sudah kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang bertanya kepada saya, dokter, kalau saya sudah banyak berdoa, saya bahkan sudah ikut perjamuan kudus, saya membaca Mazmur 91, saya ucapkan perkataan-perkataan iman, apakah saya masih perlu melakukan upaya-upaya pencegahan itu? Bukankah Allah itu memberikan perlindungan yang sempurna? Jawaban saya atas pertanyaan itu adalah sama seperti ketika kita sedang dalam satu penerbangan. Setiap kali kita terbang, kita semuanya pasti berdoa. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian doa itu menggantikan kita menggunakan seat belt? Tidak, bukan. Bahkan kalau saudara ngotot tidak menggunakan seatbelt, kemungkinan saudara tidak akan diizinkan terbang. Kita tetap menggunakan seatbelt karena itu aturannya. Ketika kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan masuk dalam satu situasi di mana kita menjaga
norma baru ini. Nah, pada saat itulah semua regulasi ini harus kita taati. Untuk apa? Sama seperti penerbangan, sewaktu-waktu bisa terjadi turbulence. Maka doa tidak menggantikan kita melakukan pemasangan seatbelt. Kita tetap harus berdoa, tetapi kita harus tetap juga melakukan langkah-langkah pencegahan. Sebab firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Mari kita jalani kehidupan dengan penuh iman, iman yang berakal budi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Wow, terima kasih dokter. Luar biasa, paparannya sangat-sangat menguatkan. Dan kita akan langsung saja masuk kepada, kalau ada penanya. Oh, ini ada Pak Faisal Wibowo. Selamat malam, bisakah virus ini menyerang usus, menyebabkan diare berat? Nah, mungkin boleh tolong dijawab dok, yang ini dok, ya. satu. Terima kasih, Shalom Pak Faisal. Ya, jadi virus atau mikroorganisme apapun yang patogen, itu waktu masuk dalam tubuh kita, dia akan mencari namanya reseptor. Ya. Reseptor itu sederhananya adalah tempat dia bisa nempel begitu. Nah, COVID-19 ini ternyata reseptornya adalah angiotensin, ya, converting enzyme, ya, AC. Nah, itu sebabnya angiotensin converting enzyme ini, Bapak Ibu, merupakan reseptor yang ternyata banyak ditemukan di alveoli. Itu sebabnya kita tahu penyebaran virus ini paling banyak di sistem pernapasan. Tetapi ternyata ACE ini, Bapak Ibu, juga ada di usus kita. Bahkan ada laporan-laporan baru, ternyata COVID-19 ini merupakan virus yang memiliki sifat organotropik. Dalam otopsi, ternyata virus ini ditemukan di berbagai organ. Di samping ditemukan di sistem pernapasan tentu, dan juga usus tentunya, yang tadi Pak Faisal katakan, ternyata di dalam otopsi itu ditemukan virus ini bisa nempel, ada ditemukan di otak, ditemukan di liver, ditemukan di ginjal. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan memang pengetahuan kita tentang virus ini masih sangat sedikit. Riset masih terus dilakukan, ya. Tetapi kita sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat umum, kita tidak perlu juga terlalu takut. Ada bagian-bagian yang biarlah itu menjadi bagian para peneliti, tetapi ada bagian-bagian yang menjadi bagian kita para masyarakat awam. Yang penting ada pengetahuan dasar supaya kita tidak tertular. Maka dengan pemahaman yang tadi Pak Faisal katakan, memang di sini kita juga perlu waspada, ya, potensi penularan lewat jalur makanan. Walaupun itu kecil, tapi potensi itu ada. Nah, itu sebab tadi saya katakan, kita harus tahu sifat virus ini. Virus ini ternyata mati, ya, pada suhu di atas 70 derajat Celcius dalam waktu sekitar 15 menit. Maka artinya apa? Dalam masa seperti ini, saya selalu menyarankan sebaiknya makanan itu selalu dalam kondisi sudah melewati pemanasan yang baik. Pada saat-saat seperti ini, hindarkan makanan-makanan yang mentah. Ya. Makanan-makanan yang tidak dimasak dengan baik. Karena potensi penularan itu ada, walaupun kecil, ya, walaupun kecil, tapi ada. Tapi makanan-makanan yang dimasak dengan baik akan menurunkan potensi penularan itu. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Silakan, moderator, kalau ada pertanyaan lain. Boleh, silakan Bapak Willy Pandi. Shalom dokter, selamat malam. Ya, Malam, saya mau tanya ya, latar belakang saya dari sains ya kebetulan. Saya pernah belajar tentang epigenetik, di mana di kelas mata kuliah tersebut virus itu gampang sekali dibuat dokter. Apa pandangan dokter tentang hal ini? Terima kasih sebelumnya. Ya, Pak Pandi, rekayasa genetik itu memang dimungkinkan. Tetapi kalau kemudian dikatakan dibuat dari sesuatu yang mati dan kemudian hidup, sampai hari ini belum pernah ada publikasi yang menyatakan keberhasilan itu. Kita tahu virus ini sebenarnya merupakan rangkaian asam amino, ya, rangkaian asam amino yang memang bisa direkayasa. Sama seperti berbagai macam teknologi rekayasa genetik yang banyak sekali membuat kita memiliki genetik organisme, ya, baik itu bertujuan untuk tanaman maupun hewan,
yang digunakan untuk berbagai macam hal, terutama untuk konsumsi manusia. Tetapi kalau kita bicara di dalam pengertian membuat sesuatu dari yang mati menjadi hidup, sampai hari ini belum pernah ada publikasi yang menyatakan itu. Dan saya meyakini, kalau ini lebih ke arah faith, saya meyakini tidak pernah mungkin akan terjadi bahwa manusia bisa menciptakan sesuatu dari benda mati menjadi benda hidup. Karena itu merupakan otoritas Allah. Tetapi dari yang hidup kemudian direkayasa, itu dimungkinkan. Kita tahu misalnya kalau kita bicara dalam aplikasi di dalam dunia medis, kita lihat pada masa-masa yang akan datang, sudah ada teknologi gene editing, CRISPR. CRISPR itu nanti ke depannya akan bisa digunakan untuk kita bisa potong gen tertentu yang patogenik, yang patologis, yang bersifat tidak bagus, lalu kita bisa kemudian gantikan dengan gen yang sehat. Itu dimungkinkan dalam kaitan kita merekayasa untuk satu tujuan yang baik. Tetapi kalau di dalam pengertian membuat sesuatu dari benda mati menjadi benda hidup, saya meyakini itu tidak akan terjadi. Dan sampai hari ini tidak ada satupun publikasi yang menyatakan pernah ada peneliti yang bisa membuat benda mati menjadi benda hidup. Bapak atau Ibu Obi ya ini ya. Obi Nale, boleh tolong di unmute dan perkenalkan dari mana, kota asal, dan pelayanannya. Kalau boleh videonya dibuka, pengen melihat wajah Bu Obi. Oh, kenalan dok. Ya, silakan Bu Obi, videonya dibuka. Oke. Oh Bapak, maaf sekali Pak. Iya, silakan Pak. Ini kayaknya dari NTT ini. Iya, saya asal NTT, Bu, tapi saya betul. sekarang stay di Makassar. Oke, silakan Pak. Saya sering ketemu dan Dr. Andik di Makassar. Selamat Kita pernah makan otak-otak bersama-sama ya. Wow. Oke, silakan Pak Obi. Gini dok, virus ini kan hari-hari ini kan sangat meresahkan kita sebetulnya. Nah pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi dinamika yang sedang terjadi dok? Karena satu sisi virus ini bukan saja menyerang kesehatan, tapi dari dampak dari virus ini juga sudah mempengaruhi tatanan masyarakat, sistem ekonomi dan sebagainya. Nah tentu dari penjelasan dokter tadi mungkin lebih praktis lagi bagaimana kita menyikapi dinamika yang ada. Karena tentu mungkin setelah masalah ini juga kita akan masuk dalam sebuah kehidupan yang pemerintah katakan new normal. Nah bagaimana kita menyikapi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Obi. Jadi memang COVID-19 ini akan mengubah banyak hal, bahkan ada perubahan-perubahan yang nanti akan bersifat permanen. Saya pikir akan menjadi normal baru kemudian di beberapa waktu ke depan bahwa setiap kali kita keluar dari rumah kita, berada di masyarakat luas, kita akan menggunakan masker. Apakah semua orang akan melakukan itu? Rasanya mungkin ada yang tidak melakukannya. Pada akhirnya itu merupakan sebuah pilihan pribadi. Saya memberikan analogi begini. Sebenarnya kita ini sudah cukup lama berada dalam satu lingkungan, hidup berdampingan dengan penyakit-penyakit menular. Saya kasih contoh di Indonesia, kita di daerah endemis yang cukup banyak malaria maupun demam berdarah. Kita sudah hidup berdampingan tuh dengan demam berdarah, dengan malaria. Nah bagaimana caranya supaya kita ini bisa tetap menjalani kehidupan dengan kondisi yang aman? Nah, kita tahu kita mesti mencegah timbunan-timbunan air yang berpotensi menimbulkan perkembangan nyamuk. Bahkan kita lihat rumah kita, jendela kita, pintu rumah, jendela, ventilasi, itu dipasang kasa nyamuk. Bahkan ada kamar tidur yang dipasang kelambu. Apakah semua orang melakukan itu? Tentu tidak. Tapi kita yang melakukannya, kita pasti akan memiliki keamanan lebih tinggi. Jadi pada akhirnya nanti, ketika kita kembali dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tanggung jawab kita harus menciptakan perlindungan diri sendiri dengan mengikuti standar-standar yang dianjurkan oleh otoritas kesehatan. Nah, berkaitan dengan perubahan-perubahan terkait nanti dengan pekerjaan, dengan kehidupan ekonomi, saya harus katakan ada banyak hal yang kita nggak tahu. Itu sebabnya saya meyakini dalam situasi kita nggak tahu ini, kita harus banyak berdiam diri. Ya. Kita harus banyak mencari pimpinan Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Supaya dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita pada waktunya kembali, kita betul-betul kembali dengan pimpinan Tuhan yang jelas. Saya meyakini saat kita merendahkan diri, kita mencari pimpinan Tuhan,
akan ada banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Jadi saya harus katakan hari-hari ini tidak ada orang yang betul-betul ahli di bidang COVID-19. Nggak ada. Para peneliti pun punya pengetahuan adalah pengetahuan yang baru saja mereka dapatkan. Tidak ada satupun orang yang betul-betul ahli di bidang ini. Tidak ada satupun. Karena ini merupakan sesuatu yang terjadi mendadak, sesuatu yang pernah terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, sehingga nggak ada orang yang punya experience. Maka di dalam ketidaktahuan seperti ini, saya meyakini pilihan terbaik adalah kita merendahkan diri dan minta hikmat Tuhan. Supaya Tuhan bisa memimpin kita. Setelah ini kita melakukan pelayanan apa, melakukan pekerjaan apa, melakukan aktivitas yang seperti apa. Tetapi dalam konteks norma sosial yang kita jalani, yang kita harus jalani adalah kita harus mengikuti standar normal baru sebagaimana yang dianjurkan oleh otoritas kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Obi. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dr. Andi. Oke. Kita panggilkan kembali Bapak Sugeng Budi Susanto. Boleh tolong dinaikkan? Ya, selamat malam Pak Sugeng. Ya, saya tentu kita sudah beberapa kali ketemu. Saya dari Manado dan saya ini penyintas dari COVID-19. Saya sempat terinfeksi paru-paru saya dengan virus corona. 31 hari saya dirawat di rumah sakit dan sempat melewati masa kritis. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya bisa sembuh. Dan kemudian setelah 31 hari ke-31 saya mendapatkan 2 kali negatif dan diizinkan pulang oleh dokter dalam kondisi sudah sangat sehat. Yang saya tanyakan adalah, sekarang istri dan anak saya sementara diisolasi, dan mereka keduanya positif, tapi itu terjadi setelah kurang lebih 1 bulan nggak ketemu dengan saya. Saya pikir selama ini yang kita dengar bahwa virus ini kita isolasi 14 hari, setelah itu mungkin bisa hilang virusnya itu. Tapi faktanya saya tanggal 26 masuk dan nggak ketemu dengan istri dan anak saya lagi. 26 Maret, kemudian 23 April, istri dan anak saya dinyatakan positif, kemudian harus diisolasi. Sehingga ketika saya pulang ke rumah, saya nggak ketemu istri saya lagi dengan anak saya. Sampai hari ini, mereka sudah 26 hari ada di salah satu rumah sakit di Manado. Pertanyaan saya adalah gini, Pak Andi. Berapa lama sih itu COVID-19 atau coronavirus ini bisa bertahan hidup di dalam tubuh seseorang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, kalau seseorang sudah pernah terkena COVID-19, kemudian sembuh, ini kan masih simpang siur. Ada mengatakan nggak akan kena lagi, tapi ada juga kasus yang di beberapa negara bisa terkena lagi. Nah, menurut Pak Dr. Andi, bagaimana nih? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Bila virus masuk dalam tubuh host, manusia salah satunya, dan kita tidak melakukan tindakan apa-apa, dalam pengertian kita tidak memberikan antivirus, kita tidak memberikan obat-obatan untuk mencoba melawan virus itu ada kemungkinan bisa berada terus-menerus dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kecuali kemudian sistem imunnya bisa mengalahkan virus itu dan orang itu dinyatakan negatif. Harusnya kalau orang itu sudah dinyatakan negatif dalam beberapa kali pemeriksaan swab, ya artinya memang sudah nggak ada lagi virus itu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Ya. Nah, tetapi ketika kita bicara apakah orang yang bisa tertular lagi, Dok? Ya, apakah orang yang seperti ini masih bisa tertular lagi? Catatan penelitian menyatakan ada kasus orang itu terinfeksi kali kedua. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, ini yang tadi saya sudah katakan berkali-kali. Pengetahuan kita tentang COVID-19 ini masih sangat sedikit. Salah satu penjelasan yang bisa kita pahami bahwa kenapa orang yang sudah terjangkit bisa tertular lagi adalah virus ini telah mengalami mutasi genetik. Jurnal yang pernah saya baca menyatakan dia sudah bermutasi genetik, setidaknya itu sudah menjadi 33 subtipe. Yang artinya adalah ketika orang sudah pernah terjangkit satu tipe tertentu dan sembuh, ada potensi dia masih bisa terjangkit
tipe yang lain. Nah itu sebabnya ketika penyintas seperti Pak Sugeng ini kembali dalam kehidupan sehari-hari, protokol pencegahan itu tetap harus dijalankan. Tetap harus dijalankan. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan kenapa Pak Sugeng berada di rumah sakit dan tidak ketemu dengan istri, tapi waktu ke rumah ternyata istri dan anak tertular. Nah, itu lagi-lagi menyatakan betapa sedikit dan terbatasnya pengetahuan kita. Ya. Yang artinya adalah mereka memang bisa saja tertular bukan dari Pak Sugeng. Ya. Kita lihat misalnya virus ini Bapak Ibu dalam suhu tertentu, saya mau bicara yang ekstrim ya. Dalam satu kondisi ekstrim, minus 20 derajat, itu virus ini bisa bertahan berbulan-bulan. Tapi kan kita tidak ada dalam kondisi seperti itu. Tidak ada, ya kan? Yang artinya adalah ketika virus itu ada di satu permukaan tertentu, barang di rumah kita, handphone di rumah kita, ya, atau benda-benda yang di situ ada virusnya, yang kemudian suhu dan kelembapannya memungkinkan dia tidak mengalami kerusakan, maka dia akan bertahan di situ. Berapa lama? Itu informasinya pun kita memiliki keterbatasan sekali. Kecuali yang tadi saya katakan, bila berada dalam suhu ya, 70 derajat Celcius atau lebih, dia hanya bisa bertahan dalam waktu 15 menit. Nah, itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa virus ini bisa bertahan di permukaan, bisa di plastik, bisa di kemasan tertentu, ya, itu bisa bertahan cukup lama di sana, ya. Maka standar untuk sesering mungkin cuci tangan itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata tombol lift yang kita lewati itu ada COVID-19-nya. Tralis yang kita pegang ketika kita naik tangga tertentu bisa saja itu ada COVID-19-nya. Kursi yang kita duduki di tempat umum bisa saja itu ada COVID-19-nya. Maka ketika kita bicara dalam protokol pencegahan, 3 hal yang tadi saya katakan, itu sebenarnya juga harus membuat kita punya satu kebiasaan, benda apapun dan siapapun yang masuk rumah kita harus dipastikan tidak membawa virus itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah, kalau kita ada benda yang masuk di rumah kita, pastikan benda-benda itu didesinfeksi. Ya. Jadi kalau saudara membeli barang-barang, saudara harus melakukan protokol untuk mendisinfeksi benda-benda itu, barang-barang itu. Juga kita sendiri, kalau kita masuk rumah kita, sekarang ini coba pikirkan bagaimana caranya setiap kali kita masuk ke rumah kita masing-masing, kita jangan lagi masuk ke tempat tidur, jangan lagi langsung ke ruang makan, jangan lagi ke ruang tamu. Tapi tujuan utama begitu kita masuk rumah langsung ke kamar mandi. Di mana di situ kita lepas semua pakaian, rendam di deterjen, karena virus ini akan pecah dalam cairan deterjen. Lalu kita sendiri harus mandi, keramas, cuci rambut dengan air yang mengalir dan sabun dan shampoo yang baik. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memastikan lingkungan rumah kita tidak terkontaminasi oleh virus itu sehingga tetap bisa menjadi satu lingkungan yang aman. Tetapi di luar rumah kita harus selalu berpikir, kita buka pintu, di depan rumah kita itu sudah ada COVID-19. Dan karena itu kita harus melakukan protokol pencegahan supaya kita tidak terjangkit. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Pak Sugeng. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri webinar kita kali ini. Sejak awal saya merindukan webinar kita bukan sekedar menjadi another webinar. Karena itu saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk berdoa buat saudara. Siapapun saudara yang ada dalam pergumulan, saya harap saudara letakkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, kami bersyukur malam ini Engkau telah mengizinkan kami untuk belajar bersama di hadirat-Mu. Belajar kebenaran firman-Mu dan berbagi pengetahuan medis. Kami mensyukuri kebersamaan kami selama 1 jam ini. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Sugeng yang di Manado, yang sudah melewati masa sulit karena terjangkit COVID-19, tapi Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Berdoa secara khusus untuk Ibu Sugeng dan anak yang sekarang sedang dilakukan proses isolasi. Kami mohon belas kasih-Mu, Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua peserta webinar kali ini dalam pergumulan yang mereka hadapi. Sebagian mereka mungkin sama seperti keluarga Pak Sugeng yang terjangkit.
Sebagian di antara mereka mungkin bahkan telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Sebagian mungkin bergumul dalam kehidupan finansial karena pekerjaan, karena bisnis yang merosot. Mohon belas kasih-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan melewati masa-masa sulit ini. Beri hikmat-Mu, supaya apa yang ada di tangan anak-anak-Mu Engkau boleh berkati, menjadi berkat bagi mereka sekeluarga dan bahkan bagi orang-orang yang lain. Untuk mereka yang saat ini justru mengalami masa-masa baik dalam usaha mereka, ajari mereka ya Tuhan, untuk memiliki hati seperti Bapa Surgawi. Engkau gerakkan anak-anak-Mu seperti itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berempati dan membagi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua peserta webinar, keluarga-keluarga mereka, dan seluruh komunitas, dan semua orang yang mungkin akan mengikuti rekaman acara ini. Engkau berkati. Biarlah dalam masa sulit ini kami menemukan kebaikan-Mu. Kami boleh ditarik untuk makin dekat kepadamu. Mengenal Engkau, mempelai surgawi kami. Supaya melalui kesulitan ini, kami sungguh dipersiapkan menjadi mempelai kudus Tuhan untuk kekekalan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Dok. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir mengakhiri webinar malam ini. Ada pengumuman penting. Mohon Bapak Ibu boleh catat, jangan sampai ketinggalan. Soalnya topiknya seru banget nih, ya, untuk webinar berikutnya. Hari Rabu tanggal 3 Juni, ya. Rabu tanggal 3 Juni, jam 18 seperti hari ini sampai jam 19. Akan ada sesi webinar kembali dengan sesi Couples Private Talk with Dr. Andik. Couples ya. Nah, temanya apa? Wah, keren nih. COVID-19, stress, and intimate relationship. Nah, dalam sesi ini kita akan mengupas tentang dampak stres dalam kehidupan intim suami istri dan cara mengatasinya. Jangan lupa ya. Nah, karena hal ini penting, suami istri mungkin saja ada yang mau dibahaskan oleh dokter secara terbuka untuk orang dewasa. Jangan lupa pakai headset seperti saya supaya anak-anak di bawah umur tidak mendengarkan bila tidak perlu. Nah, pendaftaran ini akan dibuka pada hari Sabtu tanggal 30 ini, ya. Sistem otomatis akan tertutup saat pendaftar sudah mencapai kuota 1.000. Jadi cepetan Bapak Ibu sekalian. Sangat diharapkan kerjasamanya, ini mohon diperhatikan lagi, untuk para suami istri. Mohon mendaftar satu akun saja, agar ada 1.000 couples yang lain bisa hadir bersama dengan kita. Ya, jadi kalau dikalikan, itu sudah ada 2.000 orang yang akan hadir. Jadi, thanks untuk teknologi ini. Nah, pengumuman berikutnya, bila Bapak Ibu ingin menyelenggarakan webinar bersama Dr. Andi, khusus untuk komunitas Bapak Ibu, apakah hari, jam, tema yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Ibu, silakan menghubungi tim XBT Management di nomor 0812 1922 7906. Saya ulangin kembali, tim XBT Management di 0812 19 22 7906. Pengumuman berikutnya yang ketiga adalah, wah ini yang luar biasa, harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih banyak. Ya, Tuhan selalu memberkati pimpinan PT Carriage System dan semua tim yang terlibat yang telah memfasilitasi kita untuk terselenggaranya webinar hari ini dan yang akan datang. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengembangkan fasilitas teleconference atau webinar seperti ini, ya untuk pelayanan atau gereja, kantor, bisnis Bapak Ibu,
dipersilakan untuk menghubungi PT K-Rich System. Menghubungi PT K-Rich System, bukan XBT Management. Dan hasil recording webinar sore ini akan kami upload ke YouTube dalam beberapa hari ke depan. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di acara webinar Couple Talk bersama Dr. Andik Wijaya pada tanggal 3 Juni mendatang. Stay safe, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati.